Inilah perjalanan kami bersama teman-teman kami berempat bernama Danang, Saryono, kemudian Miftah dan saya sendiri. Ketika itu kami dari Klaten yaitu merencanakan mendaki ke Gunung Merbabu Piangganje karena kami belum pernah mencoba ke mendaki lewat Ganje. Pada waktu itu kami berangkat dari rumah berempat dengan 2 sepeda motor, yaitu sekitar pukul 9.30 malam ya. Kemudian kami berangkat dan kemudian sampai base camp kami itu sekitar pukul 11 karena di perjalanan kami mampir dulu untuk memberi logistik dan bekal kami ketika mendaki di Ganje ya. Nah kemudian setelah kami sampai di base camp Ganje, kami itu langsung memesan teh hangat karena di tengah perjalanan kami tadi kehujanan ya, karena dinginnya suasana juga. Kami memesan teh hangat, kemudian cemilan ya, gorengan lah istilahnya ya. Kemudian kami habis itu santai-santai sebentar dan kemudian packing barang-barang yang perlu dibawa apa aja ya. Barangkali ada barang yang ketinggalan juga. Kami mengecek-ngecek barang ya. Kemudian setelah kami sekitar 1/4 jam kami mengecek barang, kemudian kami mendaftar ke loket pendakian sekitar pukul 12 malam. Kami sudah siap untuk mendaki, kemudian kami berangkat mendaki yaitu sekitar pukul 12.30 kami mulai pendakian. Kami berempat mulai pendakian, waktu itu hujan masih cukup lumayan gerimis kecil-kecil ya. Kemudian di sekitar 50 meter dari base camp kami menemui kabut yang sangat tebal. Di sana suasana mulai mencekam karena rintik-rintik hujan gerimis ya. Kemudian suara gemericiknya air kanan kiri dan ditambah kabut yang sangat tebal. Kemudian ditambah juga sepinya pendakian kala itu. Kemudian kami melakukan pendakian terus sampai di top hill. Di Ganje top hill itu sekitar pukul 1 malam ya. Kemudian di situ ada keanehan, suasana mulai mencekam. Kami itu melihat sosok seperti monyet, kalau nggak harimau ya itu ya mirip itulah, itu dengan warna hitam, kemudian matanya itu berwarna merah. Anehnya lagi yang melihat itu hanya saya dan Miftah, sementara Danang dan Saryono itu tidak melihatnya. Nah kami pun cukup lama melihat itu, sekitar hampir 3 menit itu. Bayangin itu masih sembunyi di balik batu itu dengan mata merah, kemudian badannya hitam kayak monyet atau harimau itu. Nah pikir saya itu hanya patung, tapi setelah beberapa menit kok bisa hilang tadi, entah kemana itu hilang. Nah di situ mulai merinding saya sama teman-teman, tapi ya karena saya dan teman-teman baru pertama kali mendaki Piangganje ya, mungkin itu hanyalah sebuah monyet atau hewan apa yang berada di situ. Kemudian saya dan teman-teman melanjutkan perjalanan kembali menuju ke atas sekitar 100 meter dari Ganje top hill. Kami lagi-lagi pun dihebohkan dengan suasana yang aneh itu ya. Di situ itu tiba-tiba anginnya kencang, anginnya berembus bersama kabut tebal.
Nah di situ anehnya lagi, saya dan teman-teman itu melihat sosok bayangan anak kecil yang terbang di situ. Entah itu apa ya. Kami langsung teriak, oh, astagfirullah, astagfirullah, Allahu Akbar. Kemudian kami berdoa terus. Nah, pikir saya, apakah ini pertanda nggak enak aja gitu ya. Akhirnya saya dan teman-teman itu memutuskan untuk berhenti di situ aja. Sumpah nyata itu tadi ada bayangan kayak gitu. Entah itu apa ya, percaya nggak percaya, emang namanya gunung dan hutan ya, itu kan nggak tahu ya makhluk-makhluk yang kayak gitu emang ada. Ini kami percaya juga kayak gitu emang ada, cuman akhirnya kami memutuskan berhenti di sini, mendirikan tenda di sini sampai pagi karena hujan pada waktu itu ya lumayan agak deras dan kabutnya juga tebal, ditambah dengan anginnya sangat kencang. Kemudian kondisi fisik saya juga pada waktu itu kurang baik. Akhirnya kami berhenti di situ dan mendirikan tenda di situ. Kami coba seperti itu, tetap was-was kami karena udah 2 kali disuguhi kejadian kayak gitu. Karena baru pertama kali ini saya mendaki itu disuguhi kayak seperti itu, melihat hal-hal yang kayak gitu di gunung itu. Sebelumnya itu pernah juga ya, paling ya enggak ya, suara aja, suara cloningan itu ya. Nah, akhirnya saya dan teman-teman memutuskan berhenti sampai situ, nggak melanjutkan pendakian ke atas sampai pagi. Akhirnya setelah pagi kami turun ke tempat yang sempat ada makhluknya itu ya, yang mata merah itu tadi. Ternyata di situ nggak ada apa-apa, batunya pun nggak ada sebenarnya. Anehnya itulah kejadian pendakian saya bersama teman-teman berempat di Gance itu ya, melihat sosok-sosok kayak gitu. Nggak tahu kenapa ya, mungkin karena udah malam dan kami lelah sehingga akhirnya namanya makhluk halus ya, kan nggak tahu munculnya kapan itu kan. Yang terpenting marilah bagi para pendaki semua untuk tetap hati-hati di jalan dan terus berdoa ketika mendaki, dan jaga kelestarian alamnya, jangan ganggu merusak alamnya gitu ya intinya ya. Tetap berdoa, salam lestari alamku, lestari desaku, lestari gunungku. Oke, salam lestari, tetap lestari alamku ya. Tetap hati-hati dan berdoa ketika